Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Insan Santri. Semoga saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membuat konten tentang kecanduan anak kecil terhadap teknologi sekarang seperti HP, game yang membuat dia malas belajar dan aktivitas juga membangkang pada orang tua. Itu yang sering terjadi karena rata-rata kemarin yang kesini tuh juga masalah anaknya seperti itu. Kadang disuruh belajar gak mau karena kecanduan HP teknologi sekarang itu yang modern seperti game, TikTok itu ya. Dan coba kita akan cek dari sisi gaibnya, sebenarnya itu di balik itu semua ada apa. Langsung saja. Sisi gaib yang membuat anak kecil malas-malas dan suka main. Pengaruh besarnya di HP itu, di teknologi yang modern, bisa ketarik ke tangan saya. Masuk. Dan bagaimana ini ceritanya nanti, kelanjutannya mari kita ikuti. Sinkron dulu. Besar suaranya. Kita suaranya mengecil. Sang yang mengecil. Suaranya mengecil. Allah. Dari golongan apa, Mbah? Suluman apa? Enggak perlu roh. Pakai bahasa Indonesia, Mbah, biar bisa dicerna oleh semua manusia. Yang percaya dengan Allah. Yang jujur, Mbah, dari golongan apa ini? Jika bohong mulutnya robek sekarang juga. Allah. Pelan-pelan suaranya, Mbah. Jin, jangan bohong ya. Sampean itu tadi dari mana? Gambar itu apa, Mbah? Gambar singkan. Oh. Wujudnya apa sampean ini? Wujudnya apa, Mbah? Wujudnya sampean ini apa ini wujudnya? Jin itu berwujud apa? Aku jin
Gusti, iso apa-apa iso. Gitu. Ora kaya siluman. Oh enggak. Aku ki jin tingkatan dhuwur. Ya pakai bahasa Indonesia kan tadi sudah diperintah pakai bahasa Indonesia. Saya itu jin. Ya. Wujudnya apa wujudnya? Bisa gonta-ganti. Oh bisa gonta-ganti. Punya tanduk itu mbak? Sedikit. Tanduknya baru sedikit. Berarti belum sakti itu mbak. Yang udah sakti itu sudah punya tanduk banyak. Sudah tanduk. punya saksi kecil. Oh kecil lah ya, berarti belum sakti kalau masih kecil. Kalau sakti itu tanduknya besar itu, ya kan? Sampean tadi dari gambar HP ya itu ya yang ada gambarnya itu handphone, ya. Kenapa kok ada dalam itu mbah? Kok bisa ada di dalam HP itu? Bagaimana ceritanya mbah? Tolong diceritakan. Kamu nggak boleh bohong mbah. Nanti jika bohong otomatis langsung tersakiti tubuhmu, merasa sakit. Saya itu bisa di mana-mana. Ini yang saya tanyakan. Itu mbah, kenapa anak kecil itu ketika dia sudah memegang HP atau dia main di isi dalamnya itu kok bisa? Kamu siapa? Saya jamaahnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana mbah. Kurang ajar. Itu bisa dicek aja. Itu yang di depan ini loh, bisa dilihat ini semuanya ya. Kalau nggak percaya. Sampean tahu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana mbah? Jin kok nggak tahu gimana kamu? Oh berarti semuanya tahu gitu. Ya. Ya. Tolong tadi dijawab itu bagaimana kok bisa seperti itu? Yang mana? Yang anak kecil tadi, khususnya kaum muda lah, anak muda. Sekarang ibu-ibu tua juga ikut-ikutan. Pengaruh besarnya dari gambar tadi yang disebut dengan handphone itu. Handphone. Seperti apa kok bisa seperti itu mbak? Gak usah. Nggak mau jujur nanti kepalamu tak belah jadi dua bagaimana? Lah iya kan? Perlunya apa? Ya biar saya tahu, saya nggak tahu makanya saya tak tanyakan kepada sampean bangsa jin atau makhluk gaib yang mungkin ya 50% tahu lah gitu. Apa imbalannya? Ya nanti saya kasih, kamu minta apa? Ganti. Minta ini, yang di depan ini. Hah? Ganti. Ganti apa? Ya saya makan. Ya nanti tak kasih apa yang kamu sukai, makanan apa nanti tak kasih. Ya, tapi tolong dijawab dulu. Yang jujur, nanti bila ketahuan kamu bohong, langsung tak pecah ini kepalamu ini ya. Sedikit. Silakan, bagaimana itu? Kok bisa seperti itu? Tujuannya apa tujuannya? Sudah ini saya tanyakan tujuannya. Saya itu bisa berada di mana-mana. Ya. Untuk mengkelabui manusia. Bukan hanya anak kecil saja. Ya. Semuanya manusia bisa saya kelabui. Untuk mempengaruhi orang itu sekarang tidak mudah. Tidak mudah atau mudah? Tidak mudah seperti dulu. Oh, gitu. Kalau dulu mudah. Mudah. Dulu masih belum banyak orang mengenal agama. Sekarang sudah banyak orang mengenal agama. Lalu tujuannya sampai mengelabui itu nanti apa? Saya itu punya tugas. Untuk membelokkan. Membelokkan apa itu? Keyakinan. Kalau keyakinannya sudah belok, nanti jadinya apa? Kamu jadikan apa nanti? Orang itu akan malas beribadah.
ketika dia sudah malas ibadah, lalu tugasmu apa lagi? Sudah. Dia akan meninggalkan. Sampean punya raja, Mbah? Disebutkan rajanya siapa, Mbah? Iblis. Oh, berarti sampean anak buah iblis ya? Berarti semua yang ada di HP itu juga anak buah iblis itu? Jenisnya banyak, bukan saya saja. Nah, iya maksudnya banyak yang memang dia juga anak buahnya iblis itu. Yang tujuannya menggoda itu ya? Sekarang itu sulit untuk mempengaruhi. Biar saya itu mudah. Saya itu masuk di gambar itu. Biar orang-orang itu mengulur-ngulur waktu. Orang itu biar malas. Itu tugas saya. Kalau langsung saya bisikan di hatinya, itu masih ada berontak, ada bisikan lain. Tapi kalau sudah memegang gambar, orang itu akan konsentrasi, akhirnya akan lupa. Apakah yang kamu gitukan itu hanya orang-orang awam apa? Semua, nggak peduli itu orang yang beriman atau tidak. Saya sulit masuk orang yang beriman, tapi saya punya siasat. Oh, siasatmu bagaimana? Yaitu saya menunda-nunda pas waktunya. Biasanya orang itu beribadah, main HP, nanti akan lupa. Kalau langsung saya membisiki, itu sulit, pasti ada berontak. Kalau dengan adanya ini gambar, pasti orang itu akan menunda-nunda. Gitu. Berarti salah gambarnya atau salah orangnya atau salahmu, Mbah? Salah siapa? Ini jin ini membuka rahasianya. Jangan kau buka. Kau buka rahasia gimana kamu itu? Kamu kalau nggak mau buka rahasianya tak pecah loh. Ya mau nggak? Atau kamu memang enak buka rahasiamu aja? Sedikit. Nah, iya nggak apa-apa. Bagaimana bisa ceritakan lagi itu sebangsa? Ini kan teknologi modern, Mbak, seperti HP itu. Memang dia diciptakan dari ya modern lah. Memang atau itu memang siasatmu untuk memanfaatkan teknologi itu untuk Ya. menggoyahkan iman-iman itu. Saya hanya mengulur-ngulur waktu saja biar orang itu tidak bisa beribadah. Melewati gambar itu ya. Handphone itu. Kesukaannya dia apa? Saya itu mempengaruhi pikirannya terus biar tidak ingat kepada Yang Maha Kuasa. Tugas itu bukan saya saja. Ada siluman, ada setan di situ. Lalu ketika dia sudah kecanduan, itu efeknya apa, Mbah, nanti untuk orang itu? Banyak. Apakah kamu akan masuk dalam tubuhnya orang yang main gambar itu atau bagaimana? Banyak. Kamu apakan orangnya? Jawab, Mbah, ini yang kedua rahasiamu harus terbuka. Si beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jika tidak mau membuka rahasianya, langsung terpotong-potong tubuhnya. Pasti menjadi teman saya. Oh, teman kamu apa? Teman kamu di mana? Di surga atau di mana? Melecehkan. Enggak. Ini kamu nggak boleh bohong, Mbak. Suaramu dikecilkan saja dulu, karena sudah malam nggak enak sama tetangga ya. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Allah. Ayo dijawab tadi. Kamu jadikan teman kamu. Lalu selanjutnya bagaimana lagi itu? Tugas itu bukan saya saja. Ya. Ada siluman, ada setan di situ. Lalu? Kalau yang gambar-gambar itu, apa itu namanya? Handphone. Enggak, itu biasa
disenangi orang-orang apa ya? Game. Permainan. Ya, permainan game. Asah otak, Mbah. Itu yang mempengaruhi saya. Oh, itu. Tapi kalau gambar apa orang ini apa itu? Oh, porno. Itu setan. Oh, gitu. Itu tugasnya setan kalau Tugasnya setan. yang suka melihat porno-porno itu. Iya. Iya, bukan saya. Itu lebih kebanyakan setan. Lalu judi online itu tugasnya siapa, Mbak? Menggoda itu. Kalau permainan itu saya. Oh, itu kamu. Tapi kalau kalau gambar setan, porno itu setan. Lalu bedanya kamu dengan setan apa? Kalau setan itu seperti apa? Kalau kamu seperti apa? Apa setan lebih sakti daripada sampean atau bagaimana? Tidak. Sakti saya paling sakti. Itu. Oh, kamu paling sakti. Siluman masih kalah sama saya. Oh, begitu. Ilmu tinggi berarti. Tapi tanduknya belum banyak. Masih kecil itu ya. Ini apakah ciri-ciri teknologi modern itu juga ada hubungannya dengan akhir zaman ini, Mbak? Serangan-serangan dari luar, seperti dari luar negeri untuk ini memang siasat mereka atau bagaimana? Kamu tahu? Tolong dijawab, Mbak. Teknologi akan mempengaruhi pikirannya. Itu salah satu tanda akhir zaman. Iya. Nanti akan kembali suatu saat teknologi itu tidak bisa digunakan lagi. Semuanya mati. Ada unsur dari apa itu langit. Semuanya teknologi tidak bisa digunakan. Itu besok yang akan datang ini. Akan datang. Otomatis semuanya apapun tidak bisa digunakan. Akan kembali seperti dahulu. Lalu gimana nasib mereka yang suka menggunakan itu, Mbak? Suka buat nonton porno itu, game, judi online, suka maksiat di dalamnya itu, nanti nasib mereka bagaimana? Kalau dia tidak di sini, tidak dibarengi dengan keyakinannya yang dianutnya, dia akan membayang-bayang yang akan dilihatnya itu. Kemudian dia akan melakukannya. Oh, begitu. Itu efek buruknya itu. Itu tugas setan. Sama. Oh, sama tugas kamu juga. Habis itu bukan saya sangat jawabannya. Tapi di situ saya paling kuat gambar itu. Lah itu kenapa, Mbah, kok juga malas belajar sekolah ini sekolah? Ya jelas pengaruh dari efek saya. Dan nanti kalau memang kenapa kok kamu nggak diperbolehkan kok kamu goda untuk masalah sekolah itu, nanti tujuannya biar apa, Mbak? Apa itu tujuan dari kiriman-kiriman orang sana luar, atau ada mungkin orang-orang yang nggak suka? Apa murni suruhan rajamu iblis tadi? Tidak. Itu di akhir zaman ada yang namanya mata satu. Oh, itu sang mata satu itu. Itu pengaruh dari itu, salah satunya kecanggihan apa teknologi. Itu dari luar masuk untuk mempengaruhi, untuk merubah keyakinan. Dengan salah satunya itu tujuannya. Berarti tujuannya tadi biar keyakinannya runtuh gitu. Di sini akan terkikis, dia akan melupakan sang pencipta. Oh, begitu. Akhirnya dia akan lupa, hanya membayangkan ini. Kalau dia melihat gambar itu, angan-angannya di sini pasti ada bayang-bayang akan melakukannya. Kalau game itu terus, akhirnya dia akan senang. Kesenangan itu yang saya cari. Lalu kenapa kebanyakan itu anak kecil? Anak kecil itu. Iya, biar tidak ingat. Mudah anak kecil itu. Kalau orang dewasa sudah memiliki sini, di sini sudah ada ikatan. Kalau masih kecil belum tertanam di sini,
keyakinannya masih rapuh. Berarti bahaya itu Mbah untuk anak kecil kecanduannya itu. Dia akan dicekoki itu terus. Sampeyan yang nyekoki kok. Makanya mudah untuk anak kecil melupakan. Lah itu efeknya biasanya anak kecil kalau sering main gambar atau main HP itu suka matanya sakit, suka pusing, itu sebenarnya efek apa itu Mbah? Kalau pusing itu efek dari saya, kalau mata itu efek dari Gambar. sinar yang ada di gambar itu. Terlalu gini. Lalu ketika anak kecil itu sudah kecanduan kan, terus malas ibadah ini, malas belajar sekolah, itu apakah kamu dan teman-temanmu juga sudah masuk dalam tubuh anak itu? Pasti. Lah kamu di dalam tubuh anak itu ngapain Mbah? Tugasmu apa berbeda lagi atau kamu bagaimana? Tugas saya banyak di situ. Ketika sudah masuk dalam anak kecil itu, banyak tugasmu ya? Apa aja itu Mbah? Saya akan membuat lupa. Tidak, istilahnya apa itu? Wah, saya lupa. Tidak ingat, kurang normal. Otaknya ini saya cuci, kurang normal. Dimasuki apapun itu yang namanya agama atau pelajaran pasti tidak akan bisa masuk. Iya sangat bahaya sekali. Jadi ya nanti otaknya terganggu. Seperti orang linglung. Gini. Berarti tandanya kamu sudah masuk dalam tubuh anak kecil itu ya? Oh, itu siasat kamu. Itu sulit untuk disembuhkan kalau saya sudah di situ. Sulit disembuhkan. Kalau saya sembuhkan gini. dengan air ini bagaimana ya? Saya minumi, misal saya punya adik ini sudah kecanduan seperti itu. Saya minumi air yang dari beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana ini. Bagaimana? Jauhkan. Terus saya pakaiin gelang ini. Jauhkan. Seperti saya ini. Juga akan keluar atau kamu bagaimana? Pasti saya akan keluar, tapi efeknya masih. Kalau tidak dibersihkan. Ya nanti dibersihkan sekalian lah itu. Cuma saya tidak bisa ke situ lagi. Cuma efek dari saya itu masih ada. Ya nanti dikeluarkan kan mudah mengeluarkan efek itu. Siapa? Banyak sekarang itu yang bisa itu. Nah ini kamu takut dengan ini tuh ada apanya ini? Saya panas. Membuatmu panas ah? Kamu bisa melihat ini ya? Kamu pakai kacamata ini ya? Kacamata iblisnya dengan izin beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana itu saya copot dulu. Allah, suaranya mengecil. Dilihat ya, kamu tadi masih pakai kacamata jadi belum bisa melihat, masih sama-sama. Sekarang bagaimana? Apa yang kamu lihat dari ini? Dari bisa pakai ini? Suaranya jelas lagi. Allah. Apa itu? Sinar. Matahari atau apa Mbak? Kepanasan kok sinar matahari. Dari sinar matahari panas. Sinar dari sana. Dari mana? Dari sana. Sana itu mana lah Mbak? Utusan. Nggak tahu kamu? Nggak tahu. Malaikat. Oh malaikat. Orang nggak tahu utusan. Saya nggak tahu. Makanya saya itu orang awam. Kan saya masih banyak belajar. Itu banyak malaikatnya. Oh ini. Semua itu. Ya ini sudah didoakan sama Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Saya tahu. Itu ini saya tanyakan lagi. Jika kamu sudah dalam HP itu kan, berarti jinnya juga otomatis sudah masuk dalam HP ya. Jika dalam HP kan,
Nah itu jumlahnya berapa itu yang dalam HP itu? Ada berapa aja dalam gambar? Sana saya jutaan. Jutaan bangsa jin itu. Rata-rata jutaan. Kalau setan ribuan. Kalau jin jutaan jumlahnya. Jutaan. Soalnya yang banyak tugas itu jin. Tujuannya sudah saya katakan tadi. Memang jin itu juga perintahnya iblis tadi ya. Apa kamu ketika sudah membuka rahasiamu ini iblis tahu kamu mau kembali lagi ke sana? Atau mau saya ajak masuk Islam? Saya akan dihukum. Lah ya makanya kamu sekarang masuk Islam, ikut ajarannya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana ya. Bohong nggak kamu? Enggak, dirasakan dulu ini. Yang di samping saya dalam tubuh mediator ini tembak Islam secara kafah dan syariat dan hakikatnya masuk ke Allah. Masuk Mbah, diamalkan dan diterima biar gak sakit. Semua tanduk-tanduknya semua hilang, semua wujudnya berubah menjadi yang asli lagi. Sifat-sifat iblisnya dari iblisnya semua enak Mbak. Tanduknya hilang. Ya itu diamalkan lagi nanti biar pakaianmu seperti para kiai. Syahadatnya dibaca itu. Sudah. Disuruh apa aja Mbah itu? Sampai mengamalkan apa Mbah? Ibadah. Jalankan sholat lima waktu. Sudah sempurna ya. Pakai pakaian lengkap, pakaiannya pakaian sholatnya semuanya lengkap. Belum. Ya ini dikasih dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana lengkap semuanya. Allahu. Peci-pecinya, kopiahnya semuanya lengkap. Tasbihnya ada semuanya. Buat zikir nanti Mbah, buat sholat, buat ibadah. Jangan ikut manusia lagi. Ya. Terima kasih. Cukup itu saja Mbah ya. Kamu nanti boleh bertempat di masjid ya, masjid atas ini ya. Terima kasih pakaiannya. Ya, itu di. Tasbihnya. Yes, monggo silakan boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar pelan-pelan saja. Cuma efek-efeknya ikut keluar, tidak meninggalkan rasa sakit pun yang di dalam tubuhnya tidak ada. Rasa batuknya ikut keluar semuanya. Allah. Ya itu sahabat insan santri dari kita mengoreksi tentang teknologi sekarang yang banyak dampaknya untuk anak kecil tadi ya seperti itu. Mungkin yang
gimana ya konten ini itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena kebenaran hak mutlak milik Allah. Diambil saja sisi positifnya, karena bangsa jin itu juga 50% ada jujurnya, 50% kadang kebohongan itu, makanya diambil sisi positifnya saja. Tidak usah diyakini. Ya, untuk menambah keimanan lah, kadar keimanan kita, karena termasuk percaya sama gaib itu juga termasuk rukun iman ya. Mungkin yang ingin memiliki seperti ini nanti bisa cari nomor adminnya Insan Santri ini di deskripsi video ini, nanti ada di situ, tinggal nanti milih, bisa pesan di situ. Selain nomor admin yang di situ berarti bukan admin Insan Santri, begitu saja. Mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Ya, saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.